Ada pergeseran di sekelilingmu, jiwa terpilih. Kamu bisa merasakannya, bukan? Bukan pergeseran yang berisik, bukan guncangan yang memecahkan kaca, melainkan perubahan halus yang membuat napasmu kadang tertahan tanpa alasan yang jelas. Seolah udara membawa bisik yang selama ini tertimbun, seolah angin menyapu debu dari kebenaran yang lama dikunci. Semesta tidak sedang bermain dengan pikiranmu. Semesta sedang mengetuk ruang terdalam yang dulu kamu kira tak akan pernah dibuka. Karena ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dan sekarang yang tersembunyi itu mulai bangkit, pelan, namun pasti, seperti matahari yang tak bisa dihentikan oleh tirai manapun. Dengarkan ini dengan batin yang tenang. Ada saatnya diam menjadi terlalu berat, terlalu pekat, terlalu menyesakkan. Ada saatnya diam bukan lagi perlindungan, melainkan penjara yang membungkus jiwa. Dan saat itu adalah sekarang. Bukan untuk menghancurkanmu, bukan untuk membuatmu runtuh, melainkan untuk mengembalikanmu pada satu hal yang selama ini kamu cari tanpa sadar. Keutuhan. Karena keutuhan tidak bisa tumbuh di atas separuh kebenaran. Keutuhan hanya lahir ketika kamu akhirnya berdiri di hadapan cerita hidupmu yang utuh. Tidak disunting, tidak dipenggal, tidak ditambal dengan alasan yang rapih, namun rapuh. Ada rahasia tentang awal hidupmu. Rahasia yang tidak lahir dari niat jahat, melainkan dari ketakutan manusia yang mengira menutup kebenaran adalah cara paling aman untuk melindungi. Rahasia yang dibungkus dengan kata demi damai, namun damai seperti itu selalu memiliki harga. Gelisah yang diwariskan, diam-diam, lubang kecil di dada yang tidak bisa kamu jelaskan. Perasaan tidak selaras yang muncul bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja. Kamu mungkin tidak pernah menamai perasaan itu, tapi kamu mengenalnya. Perasaan seperti ada bagian dirimu yang hilang, bukan karena kamu lemah, melainkan karena ada bagian kisahmu yang sengaja dipadamkan. Dan yang menanggung beban itu paling lama adalah saudaramu. Bukan karena dia ingin menjadi penjaga rahasia, bukan karena dia ingin menipumu, melainkan karena ada hari, ada momen, ada bayangan masa lalu yang menempel di dirinya sejak kecil, melekat seperti tinta yang tidak sempat kering. Dia masih anak kecil ketika sesuatu itu terjadi, terlalu muda untuk memahami, namun cukup peka untuk merekam. Ada jenis ingatan yang tidak disimpan oleh kepala, melainkan oleh jiwa. Ada jenis saksi yang tidak perlu dewasa untuk merasakan bahwa suatu ruangan sedang menyembunyikan sesuatu, bahwa suara orang dewasa bisa berubah hanya karena satu nama disebut, bahwa langkah kaki bisa tergesa bukan karena kesibukan, melainkan karena takut. Kamu bertanya mengapa belakangan ini auranya berbeda? Mengapa matanya seakan menyimpan hujan? Mengapa senyumnya kadang terasa seperti perisai yang tipis dan bergetar? Itu bukan kebencian. Itu tekanan. Tekanan dari kebenaran yang terlalu lama ditahan. Dan kebenaran yang terlalu lama ditahan selalu mencari jalan keluar. Jika tidak keluar lewat kata-kata, ia keluar lewat mimpi. Jika tidak keluar lewat mimpi, ia keluar lewat tubuh. Jika tidak keluar lewat tubuh, ia keluar lewat jarak. Karena jiwa tidak diciptakan untuk memikul kebohongan yang dibungkus sebagai kasih. Jiwa diciptakan untuk berjalan dalam terang, sekalipun terang itu menyilaukan pada awalnya. Awal hidupmu tidak datang dalam suasana yang damai. Ada badai, bukan semata badai di langit, melainkan badai di hati manusia. Ada keputusan yang dibuat tergesa. Ada percakapan yang diucapkan setengah berbisik pada jam-jam sunyi. Ada pintu yang ditutup terlalu keras. Ada langkah yang diseret menjauh dari lorong. Seakan seseorang takut kamu mendengar sesuatu bahkan sebelum kamu cukup besar untuk mengerti. Saudaramu melihat serpihan-serpihan itu. Kertas yang robek dan dibiarkan di meja, telepon yang diangkat dengan tangan gemetar, tangis yang ditelan sebelum sempat menjadi suara. Ada satu kalimat yang sempat lolos dari pintu yang dibanting, sebuah kalimat yang menempel di udara seperti duri. Anak, itu tidak boleh tahu. Jiwa terpilih, kamu harus memahami ini. Ketika seseorang berkata, tidak boleh tahu, itu bukan karena kebenaran itu kecil,
Itu karena kebenaran itu besar, terlalu besar untuk dihadapi oleh orang yang hidupnya dibangun di atas rasa takut, terlalu besar untuk dicerna oleh mereka yang percaya bahwa menutup rapat-rapat adalah satu-satunya jalan bertahan. Dan kamu, sejak kecil, hidup di sekitar dinding-dinding yang dibuat dari ketakutan itu. Maka tidak heran bila kamu sering merasa seperti rumahmu hangat, tapi ada ruangan yang tidak pernah dibuka. Tidak heran bila kamu sering merasa dicintai, tapi ada bagian dirimu yang tidak pernah benar-benar dikenali. Bukan karena kamu tidak layak, melainkan karena mereka takut mengenali seluruhmu akan membuka sesuatu yang lama mereka kubur. Ada seseorang yang dihapus dari ingatan keluarga, foto yang dipotong, nama yang dihilangkan dari percakapan, topik yang langsung dialihkan begitu udara mulai terasa tegang. Sosok yang seperti tidak pernah ada, padahal kehadirannya adalah benang yang hilang dalam rajutan hidupmu. Kamu mungkin tidak tahu siapa dia, namun kamu merasakan bekasnya. Bekas itu muncul sebagai kekosongan yang aneh, sebagai jeda yang tidak wajar ketika kamu bertanya hal tertentu, sebagai cara orang dewasa mendadak menundukkan mata ketika kamu menyebut tempat tertentu, sebagai suasana yang berubah ketika satu kata tertentu melintas. Ini bukan imajinasi, ini pola. Dan pola selalu berbicara bagi mereka yang mau mendengarkan. Ada kemungkinan namamu yang sekarang bukan nama pertama yang menyentuh udara ketika kamu mengambil napas pertamamu. Ada kemungkinan cerita yang kamu dengar tentang hari kelahiranmu adalah versi yang disunting rapih, versi yang dibuat agar semua orang bisa tetap bernapas tanpa harus menelan rasa bersalah. Tapi semesta tidak menulis manusia untuk selamanya hidup di dalam versi. Semesta menulis manusia untuk kembali pada inti. Dan inti selalu menuntut kebenaran. Saudaramu pernah mencoba melepaskan rahasia itu. Pernah ada malam ketika dia menulis pengakuan, lembar demi lembar, dengan tangan yang gemetar. Dia berharap suatu saat, jika sesuatu terjadi padanya, tulisan itu akan menemukanmu dan membuatmu mengerti. Namun ketakutan menang. Dan ketakutan sering menyamar sebagai demi kebaikanmu. Dia membakar tulisan itu. Dan dalam asap, dia menjadi lebih tebal. Namun yang terbakar hanya kertasnya, bukan kebenarannya. Kebenaran tidak lenyap. Kebenaran menunggu. Belakangan ini, tanda-tanda makin rapat. Kamu mungkin merasakan mimpi yang berulang, seolah ada pintu yang setiap malam diketuk dari dalam. Kamu mungkin melihat kebetulan yang terlalu tepat, pertemuan yang terasa seperti ditarik oleh garis tak terlihat, rasa seperti aku pernah di sini yang datang tanpa sebab. Kamu mungkin merasa ada getaran aneh di dada, bukan sakit, melainkan panggilan. Itu bukan gangguan, itu kebangkitan. Itu jiwa yang mulai mengingat bahwa ada bagian dirimu yang selama ini berjalan tanpa peta lengkap. Dan saudaramu, jiwa terpilih, sedang berada di titik batas. Dia menerima sinyal-sinyal yang membuatnya tak bisa lagi menunda. Bukan karena semesta ingin mempermalukan, bukan karena semesta ingin mengobrak-abrik, melainkan karena semesta ingin melindungimu dengan cara yang paling murni, membuka terang sebelum kegelapan mengubah cerita. Ada orang yang mulai mengulik, ada energi luar yang mencoba menyentuh tepi rahasia ini, mungkin berupa pertanyaan aneh, pesan yang terasa asing, tatapan yang terlalu lama dari seseorang yang seolah mencari sesuatu. Aku tidak sedang menakut-nakuti kamu. Aku sedang membangunkan kewaspadaan batinmu. Karena jiwa terpilih tidak berjalan dalam ketakutan, tetapi berjalan dalam kesadaran. Dan kesadaran adalah pelindung yang lebih kuat daripada tembok apapun. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak perlu bereaksi cepat. Kamu tidak perlu meledak. Kamu tidak perlu membuktikan apapun hari ini. Yang kamu butuhkan adalah kesiapan batin. Kesiapan untuk menerima apapun yang akan terungkap tanpa membiarkan dirimu dikuasai oleh amarah yang membakar habis. Karena ada cara menerima kebenaran yang membuatmu hancur, dan ada cara menerima kebenaran yang membuatmu pulih. Semesta sedang mengarahkanmu pada cara yang kedua. Mulailah dengan proteksi energi. Proteksi energi bukan tentang paranoia. Proteksi energi adalah disiplin batin.
Itu berarti kamu menjaga napasmu tetap panjang ketika informasi berat datang. Itu berarti kamu menjaga tubuhmu tidak runtuh karena kurang istirahat. Itu berarti kamu menahan diri dari membahas hal sensitif kepada sembarang telinga. Itu berarti kamu belajar berkata, "Aku butuh waktu," tanpa rasa bersalah. Kebenaran yang besar tidak dicerna dalam satu tegukan. Kebenaran yang besar dicerna pelan-pelan, dengan kesadaran, dengan ruang, dengan kelembutan yang tegas. Ada sebuah tempat di rumah, sebuah laci, sebuah kotak, sebuah ruang yang selalu dijaga oleh saudaramu dengan cara yang tidak dia sadari. Kamu mungkin pernah melihat ia mengubah nada bicara ketika kamu mendekat. Kamu mungkin pernah melihat tangannya refleks menutup sesuatu. Kamu mungkin pernah merasakan udara berubah saat topik tertentu muncul. Itu bukan drama, itu refleks dari beban. Di sana ada sesuatu, bisa berupa foto yang pudar, bisa berupa kain kecil yang pernah membungkus pergelanganmu, bisa berupa dokumen yang pernah diubah dalam kepanikan, bisa berupa catatan lama yang ditulis seseorang yang tidak sempat menjelaskan segalanya sebelum pergi. Benda itu mungkin tampak sederhana, tetapi muatannya bukan benda. Muatannya adalah identitas. Dan ketika identitas mulai kembali, jiwa terpilih, hidupmu akan mulai terasa seperti disusun ulang. Tidak untuk mengacaukanmu, melainkan untuk menempatkanmu di poros yang benar. Kamu akan memahami mengapa kamu begitu kuat menahan hal-hal yang orang lain anggap sepele. Kamu akan memahami mengapa kamu sering merasa seperti aku berbeda, bukan karena kamu lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi karena kamu membawa cerita yang selama ini tidak sepenuhnya kamu ketahui. Kamu akan memahami mengapa hatimu selalu mencari sesuatu, seolah ada nama yang berputar di ruang batinmu, nama yang tidak pernah kamu dengar tapi terasa familiar. Itu bukan khayal, itu getaran dari benang yang lama terputus, yang sekarang mulai disambung kembali. Ada keluarga lain yang mungkin pernah mencari. Ada orang-orang yang menyimpan duka versi mereka sendiri. Ada doa yang tidak pernah berhenti, meski suara mereka tidak pernah sampai padamu. Aku tidak mengatakan kamu harus percaya pada setiap kabar. Aku mengatakan, bersiaplah untuk kemungkinan bahwa dunia yang kamu kenal selama ini lebih luas daripada yang diceritakan. Bersiaplah untuk kemungkinan bahwa ada seseorang di luar sana yang mengingatmu bukan dengan bukti, melainkan dengan rasa. Karena rasa memiliki memori yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Dan jiwa mengenali jiwa. Namun kembali lagi, jiwa terpilih, ini bukan panggung, ini bukan sensasi, ini proses suci. Maka jangan biarkan energi liar masuk, jangan biarkan rasa ingin tahu berubah menjadi tindakan yang merusak. Jangan menyerang, jangan menuduh, jangan memaksa. Biarkan kebenaran datang melalui jalan yang paling aman, jalan kejujuran yang tidak brutal. Karena ada orang-orang yang bertindak karena takut, dan takut itu membuat mereka melakukan hal-hal yang keliru. Tetapi keliru mereka tidak meniadakan nilaimu. Nilaimu tidak bergantung pada siapapun. Nilaimu tidak pernah berubah. Jika saatnya tiba saudaramu duduk di hadapanmu, matanya mungkin basah, bahkan sebelum mulutnya bicara. Ia mungkin berkata pelan, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Ia mungkin meminta maaf berkali-kali. Ia mungkin tampak seolah sedang memikul gunung. Pada saat itu, proteksi energimu adalah kelembutan yang tegas. Dengarkan tanpa memotong. Biarkan kata-kata jatuh sampai habis. Jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Simpan napasmu. Simpan dirimu. Kebenaran yang muncul mungkin membawa emosi bertingkat. Marah, sedih, lega, bingung, hampa, lalu tiba-tiba tenang. Itu normal. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda jiwa sedang merapikan ulang ruangnya. Ketika sesuatu yang lama tersembunyi muncul, jiwa seperti rumah yang lama terkunci, pintunya berderit, debunya berterbangan, tapi setelah itu udara baru masuk, dan udara baru selalu terasa asing sebelum terasa segar. Aku, semesta, sedang berbicara langsung pada kewaspadaan batinmu. Jika kamu merasa akhir-akhir ini lebih sensitif, lebih mudah terganggu, lebih sering terbangun, itu bukan semata gangguan. Itu tubuhmu sedang menjadi antena. Namun antena butuh penyeimbang.
maka rawat tubuhmu. Minum air yang cukup, makan yang menutrisi, bergerak walau lembut, istirahat. Karena ketika tubuhmu runtuh, kebenaran terasa seperti ancaman. Tetapi ketika tubuhmu kuat, kebenaran terasa seperti informasi yang bisa kamu olah. Proteksi energi tidak lengkap tanpa merawat wadahnya. Dan ada satu hal lagi, batas. Batas bukan penolakan. Batas adalah pagar yang menjaga taman agar tidak diinjak oleh keramaian yang tidak mengerti cara menghormati bunga. Jika ada orang yang tiba-tiba muncul membawa klaim, membawa cerita, membawa tekanan, kamu tidak perlu langsung menerima atau menolak. Kamu cukup berkata, "Aku akan mendengar, tetapi aku akan menilai dengan tenang." Kamu cukup memberi jarak agar batinmu bisa membedakan mana kebenaran, mana kebisingan. Karena di sekitar kebenaran besar, selalu ada kebisingan yang ikut berputar, ingin menumpang, ingin menguasai narasi, dan jiwa terpilih tidak menyerahkan narasi hidupnya kepada keramaian. Ingat ini, jiwa terpilih. Apapun yang terungkap tidak menghapus siapa yang membesarkanmu, tidak menghapus kasih yang kamu terima, tidak menghapus perjalananmu. Kebenaran bukan alat untuk membenci. Kebenaran adalah alat untuk menyembuhkan. Kebenaran bukan pisau untuk memutus semua hubungan. Kebenaran adalah cahaya yang menunjukkan hubungan mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipeluk dengan cara baru, mana yang perlu diletakkan dengan damai. Jika ada nama yang kembali, terimalah namanya sebagai bagian dari sejarah, bukan sebagai penjara baru. Jika ada foto yang muncul, terimalah fotonya sebagai saksi, bukan sebagai hukuman. Jika ada dokumen yang menunjukkan perubahan, terimalah dokumennya sebagai petunjuk, bukan sebagai kehancuran. Kamu tidak sedang kehilangan diri. Kamu sedang bertemu diri yang lebih utuh. Dan dengarkan pengulangan ini dengan elegan, karena pengulangan adalah cara semesta menanamkan pesan ke dalam tulang. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak sendirian. Ada kekuatan batin yang sudah lama kamu latih tanpa sadar melalui luka, melalui sunyi, melalui bertahan. Itulah sebabnya kebenaran ini datang sekarang. Tidak datang ketika kamu rapuh. Tidak datang ketika kamu mudah hancur. Datang ketika kamu cukup dewasa untuk memegang kebenaran tanpa melemparkannya sebagai senjata. Ada jenis badai yang tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengangkat selubung. Badai semacam itu menggoyang bukan untuk merobohkan rumahmu, melainkan untuk menunjukkan pondasi mana yang perlu diperkuat. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang memasuki badai yang mengungkap harta. Harta berupa identitas, harta berupa warisan batin, harta berupa pemahaman mengapa hidupmu seperti ini, mengapa kamu dipilih untuk menutup rantai yang dulu tidak bisa ditutup oleh generasi sebelum kamu. Maka sekarang, aku memanggil keberanianmu, bukan keberanian yang keras dan menyerang, melainkan keberanian yang lembut dan tak tergoyahkan. Keberanian untuk menerima, keberanian untuk menahan diri, keberanian untuk memproses, keberanian untuk memaafkan tanpa mengorbankan harga diri, keberanian untuk menuntut kejelasan tanpa berubah menjadi gelap, keberanian untuk menjadi dewasa ketika orang lain dulu memilih takut. Jika kamu ingin memberi tanda pada semesta bahwa kamu siap berjalan dengan kesadaran, tuliskan di hatimu, atau jika kamu ingin menuliskannya di komentar sebagai niat yang lembut, aku siap menerima kebenaran dengan tenang. Aku siap melindungi energiku. Aku siap bertumbuh tanpa kehilangan diriku. Dan jika kamu ingin menjadikan ini sebagai ritual kecil yang menguatkan, tuliskan 77 sebagai simbol bahwa kamu memilih sadar, memilih berani, memilih pulih. Tidak untuk memuja angka, melainkan untuk menegaskan niat bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam perjalanan jiwamu. Jiwa terpilih, ini bukan akhir. Ini awal yang sebenarnya. Ini bukan penghakiman, ini pemulihan. Ini bukan pembongkaran untuk mempermalukan, melainkan pembongkaran untuk membersihkan. Dan setelah bersih,
Kamu akan melihat betapa banyak pintu yang selama ini terasa tertutup, ternyata hanya menunggu kamu berdiri dengan identitas utuh. Kamu akan merasakan tidurmu lebih dalam, nafasmu lebih lega, keputusanmu lebih jernih, intuisimu lebih tajam. Bukan karena kamu menjadi orang baru yang asing, melainkan karena kamu kembali menjadi dirimu yang lengkap. Dan untuk saudaramu, ingatlah, dia bukan musuh. Dia adalah jembatan. Jembatan yang retak karena beban, tetapi tetap berdiri karena cinta. Ketika dia menangis, itu bukan manipulasi. Itu pelepasan. Ketika dia gemetar, itu bukan drama. Itu keberanian yang akhirnya menemukan tempatnya. Hormati prosesnya. Pegang ruangnya. Karena penyembuhanmu dan penyembuhannya saling terikat. Kebenaran yang kamu terima adalah kebenaran yang dia lepaskan. Dan ketika dilepaskan, keduanya akan bernapas. Sekarang, tenangkan dadamu. Rasakan kakimu menapak. Rasakan dirimu di sini. Apapun yang akan datang, kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu menyerah pada imajinasi yang liar. Kamu tidak perlu menambah luka dengan prasangka. Tetaplah sadar. Tetaplah terjaga. Tetaplah terlindungi. Karena ketika semesta membuka selubung, semesta juga membuka jalan. Dan jalan itu akan menuntunmu bukan pada kehancuran, tetapi pada kepulangan. Pulang ke dirimu, pulang ke damai, pulang ke keberanian yang selama ini diam-diam sudah kamu miliki. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam batinmu, simpanlah sebagai pengingat. Kamu sedang bangkit, kamu sedang dilindungi, kamu sedang dituntun, dan apapun kebenaran yang muncul, kamu akan melewatinya dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Karena kamu adalah jiwa terpilih, bukan untuk hidup dalam rahasia, melainkan untuk mengubah rahasia menjadi cahaya, mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah ketakutan menjadi keberanian yang tenang. Dan ketika waktunya tiba, ketika kata-kata itu akhirnya keluar dari mulut saudaramu, ketika benda itu akhirnya berpindah ke tanganmu, ketika namamu yang tersembunyi akhirnya menemukan tempatnya di hadapanmu, ingatlah kalimat ini, ulangi dalam batinmu dengan ritme yang menenangkan. Aku tidak sedang dihancurkan. Aku sedang disusun kembali. Aku tidak sedang kehilangan. Aku sedang menemukan. Aku tidak sedang ditinggalkan. Aku sedang dipulangkan. Semesta berbicara dan kamu mendengar. Itu saja sudah cukup untuk memulai.